Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Kali ini kita bertemu dalam video pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 di bab yang kedua, Interaksi dan Lembaga Sosial, pada submateri bentuk-bentuk interaksi sosial. Bersama saya, Marwah Indah. Buku yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini adalah buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2017. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, mengidentifikasi bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang ketiga, membuat narasi tentang bentuk interaksi sosial. Baik, adik-adik sekalian, silakan kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat kegiatan pada gambar tersebut? Kegiatan apa yang dilakukan pada dua gambar berikut ini? Ya, betul sekali. Baik, adik-adik sekalian, dua gambar tadi menunjukkan contoh bentuk interaksi sosial. Di dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti pernah melihat seseorang atau kelompok, baik di lingkungan keluarga, di jalan, di kantor, di mana saja mereka melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Baik adik-adik sekalian, gambar pertama tadi adalah kerjasama dalam bentuk gotong royong. Kemudian gambar yang kedua adalah konflik dalam bentuk tawuran antar pelajar. Baik adik-adik sekalian, kali ini kita masuk dalam pembahasan ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibagi menjadi dua, yaitu proses-proses asosiatif, yang kedua proses-proses disosiatif. Proses-proses asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan proses-proses disosiatif terdiri dari kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Baik, adik-adik sekalian, mari kita bahas satu persatu materi pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, proses-proses asosiatif. Baik, adik-adik sekalian, kalian pernah mendengar istilah proses asosiatif? Yuk, coba sekarang perhatikan. Baik, proses asosiatif adalah proses yang terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan atau bisa meningkatkan solidaritas. Baik, apa sajakah bentuk-bentuk dari proses asosiatif? Yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Berikut penjelasan bentuk-bentuk pelaksanaan kerjasama yang ada di masyarakat. Yuk adik-adik sekarang perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Gambar yang pertama ini menunjukkan kerukunan. Kerukunan itu adalah hidup berdampingan dengan beraneka ragam agama, suku maupun lainnya secara damai dalam melakukan kerjasama secara bersama-sama. Baik adik-adik, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Gambar ini menunjukkan kerjasama dalam bentuk bargaining. Bargaining disebut juga dengan tawar-menawar. Tawar-menawar adalah bentuk perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Gambar ini menunjukkan kooptasi. Kooptasi adalah bagian dari kerjasama dalam bentuk mau menerima pendapat atau ide orang lain atau kelompok lain dalam keputusan bersama. Yuk adik-adik kita lanjut, sekarang perhatikan lagi gambar berikut ini. Ya,
Gambar ini adalah bentuk yang keempat dari kerjasama, yaitu koalisi. Koalisi adalah bentuk kerjasama dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan bersama. Nah, ini adalah bentuk kerjasama yang kelima, yaitu joint venture. Apa yang disebut dengan joint venture? Ya, betul sekali. Joint venture adalah bentuk kerjasama yang dilakukan dua atau beberapa perusahaan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Nah, adik-adik sekalian, kita lanjut ya. Bentuk proses asosiatif yang kedua, yaitu akomodasi. Ya, akomodasi adalah sebagai suatu proses pada usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan untuk mencapai kestabilan. Menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk akomodasi yang ada di masyarakat. Yang pertama, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar ini menunjukkan bentuk akomodasi, yaitu koersi. Apa itu koersi? Koersi terjadi ketika sekelompok orang atau seseorang melakukan pemaksaan kehendak terhadap pihak tertentu untuk melakukan sesuatu terhadap pihak yang lemah. Baik, kita lanjut. Bentuk yang kedua, yaitu kompromi. Apa ya kompromi itu? Ya, kompromi biasanya terjadi ketika pihak yang berselisih saling berusaha untuk mencapai penyelesaian masalah dan semua pihak bersedia untuk memahami satu sama lainnya. Baik, ini bentuk yang ketiga dari akomodasi, yaitu arbitrase. Apa itu arbitrase adik-adik? Ya, betul sekali. Arbitrase adalah penyelesaian masalah oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak yang bertikai. Kita lanjut adik-adik, yang keempat yaitu mediasi. Mediasi adalah bentuk penyelesaian suatu konflik dengan mengundang pihak ketiga sebagai penasehat. Kita lanjut adik-adik, bentuk akomodasi yang selanjutnya adalah konsiliasi. Jadi dalam gambar ini adalah usaha untuk mempertemukan pihak yang bertikai dalam suatu perundingan untuk memperoleh kesepakatan. Yang keenam, bentuk akomodasi adalah toleransi. Adik-adik pasti sudah tidak asing lagi ya mendengar kata toleransi. Ya, betul sekali. Toleransi adalah bentuk akomodasi di mana secara pihak setuju untuk berinteraksi secara damai tanpa penyelesaian persoalan atau perbedaan di antara mereka. Kita lanjut adik-adik, masih dalam bentuk akomodasi yaitu stalemate. Ya, stalemate adalah bentuk akomodasi yang terjadi saat kelompok yang terjadi dalam pertentangan memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Nah, yang kedelapan bentuk dari akomodasi adalah adjudikasi. Dalam gambar ini menunjukkan penyelesaian suatu masalah dilakukan atau ditempuh melalui meja hijau atau pengadilan. Nah, adik-adik, kita masuk dalam proses-proses asosiatif yang ketiga, yaitu asimilasi. Wah, gambar-gambar apa ya adik-adik ini sekalian yang ada di hadapan kalian saat ini? Ada bakso, ada ibu-ibu yang sedang memakai baju kebaya ya, baju Jawa, kemudian ada orang Tionghoa ya. Baik adik-adik, ini merupakan contoh dari asimilasi. Asimilasi adalah penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat sehingga menghasilkan kebudayaan baru. Contohnya seperti gambar tadi ya, ada orang-orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia sangat fasih dalam berbahasa Jawa. Kemudian dalam contoh gambar tadi, dalam hal makanan misalnya bakso yang lama-kelamaan diakui sebagai makanan khas Indonesia, kemudian di Indonesia dibuat dari daging sapi atau ayam. Nah, adik-adik sekalian,
video pembelajaran kali ini kita masuk dalam tahap refleksi. Nah, yang pertama, materi apa saja yang sudah kalian peroleh dalam video pembelajaran kali ini? Yang kedua, materi apa saja yang masih membingungkan kalian? Yang ketiga, adakah bentuk kerjasama atau akomodasi yang pernah kalian lakukan? Coba tuliskan di buku kalian. Nah, adik-adik sekalian, kali ini video pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini karena materi ini akan berlanjut ke video berikutnya. Sebelum kita bertemu dalam video pembelajaran yang selanjutnya, silahkan kalian membaca buku kalian atau dari referensi lain. Kita nanti akan masih membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial dalam hal proses-proses disosiatif. Baik, adik-adik sekalian, mengakhiri video pembelajaran kita kali ini. Semangatlah terus dalam menuntut ilmu. Bekali terus dirimu dengan ilmu dan takwa agar interaksi kalian memberi manfaat bagi orang lain. Kalian adalah remaja yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam Kukar Pintar.